Sesuai harapan, Nerazzurri bertemu Feyenoord di babak 16 besar. Inter akan menghadapi Feyenoord di babak 16 besar Liga Champions UEFA. Dengan demikian, tim dari Rotterdam akan menjadi lawan berikutnya bagi Nerazzurri. Tim asuhan Inzaghi akan bertandang ke Belanda untuk bermain di Stadion De Kuip pada 5 atau 6 Maret, sementara leg kedua akan berlangsung di San Siro pada 12 atau 13 Maret. Inter berada di sisi undian yang tampak menguntungkan. Pemenang pertandingan melawan Feyenoord akan menghadapi Bayern Munich atau Bayer Leverkusen, yang juga bertemu di babak 16 besar. Jika Inter berhasil lolos ke perempat final, maka akan memainkan leg pertama tandang dan leg kedua di San Siro. Belum memikirkan Feyenoord di Liga Champions, Inter Milan masih fokus pada laga kontra Genoa. Para pemain Inter tidak menyaksikan secara langsung proses undian babak 16 besar Liga Champions UEFA yang digelar di Nyon, di mana mereka dipertemukan dengan Feyenoord. Menurut laporan dari Sky Sport Italia yang meliput langsung di pusat latihan Appiano Gentile, Lautaro Martinez dan rekan-rekannya tengah berada di lapangan untuk berlatih saat undian berlangsung. Skuad Nerazzurri sepenuhnya fokus pada persiapan pertandingan Serie A melawan Genoa yang akan digelar besok. Prioritas utama tim saat ini adalah memastikan performa terbaik di kompetisi domestik sebelum mengalihkan perhatian ke laga besar di Eropa. Inter akan menghadapi Feyenoord dalam 2 leg, dengan pertandingan pertama berlangsung di Stadion De Kuip pada 5 atau 6 Maret, sebelum leg kedua digelar di San Siro pada 12 atau 13 Maret. Perubahan formasi dari Inzaghi pada saat menghadapi Genoa. Inter bersiap menghadapi Genoa di San Siro besok malam, dan pelatih Simone Inzaghi mempertimbangkan beberapa perubahan dalam susunan pemainnya. Seperti yang sudah dipastikan sebelumnya, Josep Martinez akan menggantikan Yann Sommer di bawah mistar gawang. Keputusan ini bersifat wajib mengingat Sommer mengalami cedera ibu jari saat latihan. Menurut laporan Sky Sport Italia, rotasi juga bisa terjadi di lini serang. Joaquin Correa berpeluang tampil sebagai starter, berduet dengan Lautaro Martinez di lini depan. Marcus Thuram, yang masih dalam proses pemulihan dari cedera pergelangan kaki kiri, kemungkinan besar tidak akan dimainkan sejak menit awal. Di lini tengah, Hakan Calhanoglu diragukan tampil sebagai starter, dan Inzaghi masih mempertimbangkan opsi untuk menggantikannya dengan Christian Aslani. Keputusan akhir terkait susunan pemain akan terus dipantau hingga menjelang pertandingan. Inter akan berusaha meraih kemenangan demi mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen Serie A. Patrick Vieira, Inter akan sangat marah saat hadapi Genoa. Pelatih Genoa, Patrick Vieira, meyakini bahwa Inter akan tampil dengan penuh amarah saat menghadapi timnya akhir pekan ini, setelah kekalahan dari Juventus di derby di Italia. Berbicara dalam konferensi pers menjelang laga pada Sabtu malam, Vieira mengakui bahwa Inter adalah tim yang sangat kuat dan memiliki motivasi tinggi untuk kembali ke jalur kemenangan. Kami akan menghadapi Inter yang sangat marah setelah kekalahan terakhir mereka, ujar Vieira, dikutip oleh Kinternews. Inter saat ini sedang dalam performa yang kurang stabil setelah kalah dari Juventus 0-1 dan sebelumnya juga gagal menang melawan Fiorentina serta AC Milan. Oleh karena itu, kemenangan atas Genoa menjadi krusial sebelum mereka menghadapi Napoli dalam laga penting awal bulan depan. Namun, Genoa bukanlah lawan yang mudah. Dalam 2 pertemuan terakhir, mereka berhasil menahan imbang Inter dengan skor 2-2. Vieira pun menyadari tantangan besar yang akan dihadapi timnya. Mereka ingin meraih 3 poin, dan mereka memiliki skuad dengan 25 pemain berkualitas tinggi. Kami harus siap menderita dan menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa. Sebagai mantan pemain Inter, Vieira juga mengenang masa-masa indahnya bersama klub tersebut. Saya memiliki banyak momen luar biasa di Inter. Namun, pertandingan ini sangat penting bagi kami. Kami ingin tampil baik dan meraih poin. Laga ini diprediksi akan berjalan sengit, dengan Inter berusaha bangkit dari kekalahan dan Genoa bertekad untuk memberikan perlawanan sengit di San Siro. Denzel Dumfries dan Theo Hernandez ibarat Tom and Jerry yang tidak menyukai satu sama lain. Jelang pertandingan melawan Genoa, Denzel Dumfries berbicara panjang lebar dalam wawancara eksklusif dengan kanal YouTube Lega Serie A. Back saya pasal Belanda ini mengungkapkan kecintaannya terhadap Inter, klub yang telah menjadi rumahnya sejak 2021. Ini adalah musim keempat saya di Inter, dan setiap tahunnya selalu luar biasa. Kami telah memenangkan banyak gelar bersama, dan grup ini hampir tidak berubah sejak saya tiba. Saya mencintai Milan, 2 anak saya lahir di sini. Saya mencintai Partifosi, saya mencintai kota ini, dan bermain untuk Inter adalah kehormatan yang membuat saya bahagia setiap hari, ujarnya. Mengenai keberhasilan meraih bintang kedua, Scudetto ke-20 Inter,
Dumfries menegaskan bahwa itu adalah target utama sejak awal musim. Meski bukan seorang pencetak gol utama, Dumfries menyadari bahwa ia memiliki banyak peluang mencetak gol. Tugas utama saya adalah membantu tim, terutama dengan assist. Tapi tentu saja, mencetak gol selalu menyenangkan. Musim ini saya mencoba lebih baik dalam penyelesaian akhir, dan saya merasa meningkat dalam hal itu. Terkait rivalitasnya dengan AC Milan, Theo Hernandez, Dumfries menjelaskan bahwa persaingan hanya terjadi di dalam lapangan. Di lapangan, kami jelas tidak menyukai satu sama lain. Saya tidak bisa bilang kami berteman di luar, karena itu akan jadi kebohongan. Tapi kami saling menghormati. Kami pernah berduel di Euro juga, dan itu bagian dari permainan. Di luar lapangan, tidak ada masalah, tapi di dalam lapangan, kami hanya fokus untuk menang. Saya tidak bisa bilang kami saling menyukai. Ia juga menegaskan dengan ambisi besar dan semangat juang tinggi, Dumfries siap membawa Inter meraih lebih banyak kesuksesan musim ini. Inter pantau CSC Fabregas sebagai calon pelatih masa depan. Inter dikabarkan menjadi salah satu dari banyak klub yang memantau perkembangan CSC Fabregas, pelatih Como 1907 saat ini. Mantan gelandang timnas Spanyol itu telah menunjukkan kinerja yang impresif musim ini, sehingga masa depannya berpotensi berada di klub yang lebih besar musim depan. Menurut laporan dari Gianluigi Longari, Fabregas sedang menarik perhatian beberapa klub Eropa, termasuk Inter. Meskipun saat ini Simone Inzaghi masih menjadi pelatih utama Nerazzurri, manajemen klub tampaknya sudah mulai mempertimbangkan opsi jangka panjang. Fabregas, yang baru saja memulai karir kepelatihannya, telah membawa Como mengacaukan Serie A. Jika berhasil membawa klub setidaknya berakhir di 10 besar, kredibilitasnya sebagai pelatih muda berbakat tentu akan semakin meningkat. Belum ada kepastian apakah Inter akan benar-benar mendekati Fabregas dalam waktu dekat, tetapi dengan performanya yang terus meningkat, bukan tidak mungkin ia akan menjadi kandidat kuat untuk melatih tim besar dalam waktu dekat. Javier Zanetti minta Inter kawinkan gelar Serie A dan Liga Champions. Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti, meminta Nerazzurri untuk fokus mengejar titel Serie A dan juga Liga Champions musim ini. Dalam undian babak 16 besar Liga Champions yang berlangsung hari ini, 21-2, Inter Milan akan bertemu wakil Belanda yaitu Feyenoord yang baru saja menjungkalkan AC Milan di babak playoff. Sebagai satu-satunya wakil Italia tersisa di UCL musim ini, Zanetti meminta Inter untuk berupaya semaksimal mungkin memenangkan gelar, si kuping lebar. Sejauh ini perjalanan kita begitu mengesankan. Sekarang fase gugur dari kompetisi ini dimulai, ucap Javier Zanetti kepada Sky Sport Italia. Feyenoord layak mendapatkan respek atas prestasi yang mereka capai. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan nanti, dan punya segala persyaratan untuk bisa melangkah jauh. Kami adalah Inter, dan kompetisi ini sangatlah prestisius. Kami akan berusaha untuk mengibarkan bendera Italia setinggi mungkin, lanjutnya. Selain masih berpotensi menggondol trofi UCL, pasukan Simone Inzaghi juga masih dalam trek yang tepat untuk mempertahankan gelar Serie A. Marcus Thuram dan kawan-kawan cuma tertinggal 2 poin dari pemuncak klasemen Napoli, dengan masih menyisakan 13 giornata lagi. Kami tidak bisa memilih, kami harus berusaha untuk memenangkan semuanya, ucap Zanetti menambahkan. Semua orang ingin memenangkan Liga dan kami tahu betapa berartinya pencapaian itu. Namun kita juga masih terlibat di Liga Champions dan kami menjadi tim Italia terakhir yang bisa memenangkannya. Kami berupaya untuk terus mencapai final sama seperti 2 musim lalu. Mengejar 2 piala memang sulit, tetapi pola pikir kita harus demikian. Kita tidak boleh memilih salah satu saja, tutup pria asal Argentina.